Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Sebelum saya lanjutkan materi ke-7 mata kuliah Qiraatul Kutub, saya ingin menjelaskan dahulu. Beberapa mahasiswa ada yang japri ke saya, Pak, selama perkuliahan online kita tidak bisa bimbingan untuk membuat makalah, jadi gimana? Saya jawab, makalah tetap dibuat per kelompok sesuai yang ada di RPS. Komponennya sama, dari teks bacaan 20 mufradat asing, 5 kalimat pokok, harokat lengkap teks bacaan dan terjemahan perkatanya. Ada yang bertanya, memilih 20 mufradat asingnya bagaimana? Saya jawab, video perkuliahan online ini, materi ke-7 misalnya, itu kalian simak. Dengan menyimak video ini, kalian menjadi tahu insya Allah makna perkata dari teks bacaan berbahasa Arab. Jadi pilih bebas, pilih 20 kosakata yang kalian anggap penting, yang kalian anggap perlu diketahui oleh teman-teman kalian. Begitu pula 5 kalimat pokok, yang mana? Saya katakan bebas. Pilih 5 kalimat yang paling pokok menurut kalian, yang paling penting menurut kalian, kemudian kalian ambil dan cantumkan di makalah. Contoh-contoh nahwunya bagaimana? Contoh-contoh nahwunya bisa ambil dari penjelasan contoh aplikatif nahwu di video presentasi saya. Kemudian pengharokatan lengkapnya seperti biasanya diambil dari aplikasi Maktabah Syamilah. Tanya kelompok-kelompok sebelumnya yang sudah pernah saya ajari bagaimana memakai aplikasi Maktabah Syamilah. Yang terakhir, terjemahan perkata bagaimana? Ya, japri ke saya, Pak, di buku terjemahannya itu mulai dari halaman berapa sampai halaman berapa? Kalau materi ke-7 misalnya, nanti akan saya kirim foto terjemahannya dari kitab terjemahan Bidayatul Mujtahid. Ya, itu saya kira penjelasannya cukup. Kemudian langsung kita masuk ke materi ke-7. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu asy-syaikh Ibnu Rushdi al-Hafid rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Kita masuk materi ke-7, ini adalah tentang transaksi salam. Kita baca al-babu al-awwalu fi mahallihi wa syurutihi. Al-babu al-awwalu, bab pertama dari pembahasan salam ya. Fi mahallihi, menerangkan atau membahas tentang mahallihi, objek transaksi salam. Artinya barang-barang apa saja yang boleh ditransaksikan secara salam, yang boleh ditransaksikan menggunakan akad salam. Ini mahal di sini adalah objek transaksi ya, yaitu barang apa saja yang boleh ditransaksikan menggunakan akad salam. Wa syurutihi, dan tentang syarat-syarat sahnya akad salam. Amma mahalluhu, adapun objek transaksi akad salam. Fa innahum ajma'u ala jawazihi, fa innahum, maka sesungguhnya para ulama, ajma'u itu telah sepakat satu pendapat, ijma' ya, ala jawazihi, atas kebolehan akad salam, bolehnya akad salam, fi kulli ma, fi pada, kulli setiap, ma barang, pada setiap barang, yukalu yang ditimbang, au yuzanu atau
timbang. Yukalu ditimbang pakai kail, yuzanu ditimbang pakai wazan. Ini yang jarang diketahui oleh mahasiswa sekarang ya, antara kail dan wazan. Apakah itu hal yang sama? Tidak, itu berbeda ya, itu berbeda. Sebelumnya di sini awal paragraf ini dijelaskan bahwasanya para ulama sepakat barang-barang yang bisa ditimbang baik dengan alat yang namanya kail atau alat yang namanya wazan itu boleh ditransaksikan menggunakan akad salam. Sekarang apa bedanya kail dan wazan? Yang zaman sekarang itu yang populer hanya wazan. Wazan itu timbangan. Timbangan yang kalian lihat sehari-hari itu di warung-warung atau di manapun, alat timbang itu yang pakai ukuran kilogram itu wazan, timbangan. Biasanya terdiri dari dua neraca timbangan. Satunya adalah untuk alat timbang, alat ukur 1 kilo, 2 kilo, setengah kilo. Yang satunya neraca berisi untuk menaruh barang yang ditimbang. Berapa timbangan barang tersebut, 1 kilo atau 2 kilo, itu ukuran timbangan. Ukuran timbangan di zaman sekarang ini macam-macam. Ada timbangan berat badan, ada timbangan tadi ya, makanan-makanan pokok dan sebagainya, timbangan barang-barang material bangunan, semen, keramik dan sebagainya. Itu wazan. Kalau kail apa? Kail itu yang sekarang sudah jarang ditemukan. Di zaman dahulu, zaman klasik dahulu, masyarakat Arab itu sudah populer menggunakan kail. Ini akan sering kalian dengar kail itu ketika misalnya membahas zakat. Zakat itu 4 mud ya, 4 mud. Jadi kalau kail itu ada mud, ada so', itu kail namanya. Mud itu apa? Mud itu ukuran semacam seperti ini ya, tapi lebih kecil kalau mud. Misalnya gelas ini adalah ukuran sok ya, ini 1 sok. 1 sok itu jika beras penuh di sini. Jika saya isi beras penuh, ini 1 sok. Nah, ini alat ukuran yang berbentuk wadah seperti gelas dan semacamnya ini adalah kail. 1 sok itu berisi 4 mud ya. Jadi mud, ada sok dan sebagainya. Jadi kalau kail itu alat ukur yang berbentuk wadah-wadah khusus, barangnya dimasukkan ke alat ukur tersebut. Mungkin liter ya. Kalau di zaman sekarang kail itu semacam liter. Tapi liter kan lebih condong untuk menimbang air ya, bensin, air itu pakai liter ya. Semacam 1 liter itu kan 1 gelas atau 1 wadah, jika diisi penuh ke wadah tersebut itu 1 liter. Nanti ada 2 liter, itu namanya kail. Tapi kalau wazan timbangan tadi ya. Dan ini berbeda. Ada barang-barang itu yang tidak bisa dikail tapi bisa ditimbang. Contohnya apa? Buah-buahan, semangka, jeruk itu tidak mungkin menggunakan kail yang wadah semacam literan itu ya, mud dan sok tadi, nggak mungkin. Kalau buah-buahan masuknya pakai wazan. Kail itu biasanya untuk menimbang, kalau di Arab, makanan-makanan pokok. Beras ya bisa, gandum bisa, biji-bijian yang kecil-kecil itu nimbangnya pakai kail bisa, pakai timbangan juga bisa. Intinya di sini ulama sepakat barang yang bisa diukur memakai timbangan, baik kail ya ataupun yang wazan tadi, itu boleh ditransaksikan menggunakan akad salam. Misalnya saya pengen akad salam beras, jagung, gandum, boleh, karena beras, jagung, gandum itu boleh bisa ditimbang, bisa diukur.
Ya, seperti itu ya. Sebelum masuk jauh, definisi akad salam apa? Akad salam sudah pernah kita bahas di macam-macam bentuk transaksi jual beli ya. Di antaranya adalah salam. Kalau salam itu bai'u ainin bidhimmatin. Bai'u ainin, menjual ain, barang. Barang di sini, ain di sini bisa bermakna harga, bisa bermakna barang yang dijual ya. Tapi yang hadir barang atau harga tersebut hadir secara kontan, cash. Jadi harga yang kontan dibarter dengan dhimmah, tanggungan utang. Jadi salah satu antara barang dan alat tukar itu, salah satunya cash kontan, salah satunya utang atau kredit. Ini adalah jual beli salam. Mana yang cash, mana yang kredit? Yang cash dalam akad salam adalah harganya. Harganya wajib dibayar kontan di awal akad, di majelis akad. Harga harus dibayar kontan. Barangnya nanti kredit, seminggu lagi, 2 minggu lagi, sebulan lagi baru diserahkan. Ini namanya akad salam. Sering kita terjemahkan akad salam adalah akad pemesanan barang. Ya, karena kita pesan barang, barangnya belum ada. Artinya tidak cash, tidak kontan barangnya, kredit. Tapi uangnya kita bayar di muka, di majelis akad. Uangnya cash, barangnya tidak cash. Ini namanya akad salam. Jadi wajib membayar di muka, itu hukumnya wajib pada akad salam. Dalam transaksi bisnis modern, akad salam ini bisa juga diterapkan dalam jual beli online, pakai internet, pakai marketplace di Shopee, Lazada, Bukalapak, itu juga bisa menggunakan salam. Contohnya salam ya, terutama jual beli online yang reseller. Reseller itu barangnya belum ada, kita pesan dulu, baru resellernya nyariin barang untuk kita. Maka ya lebih tepatnya jual beli online yang model reseller itu akadnya adalah akad salam. Kita bayar pembeli, misalnya pesan barang, check out barang di Shopee ke reseller, dia tidak punya barang, maka saya transfer uang dulu. Nah, transfer uang dulu ini adalah uang saya, harganya saya bayar cash kontan, tapi barangnya nunggu dulu, pre-order 7 hari, 14 hari baru dikirimkan oleh penjual online yang sebagai reseller. Dia nyari barang dulu sesuai pesanan yang saya minta, baru dikirimkan ke alamat rumah saya. Itu jual beli online yang reseller itu tepatnya menggunakan akad salam. Sudah jelas ya gambarannya nih akad salam ya, yaitu harganya kontan tapi barangnya tidak kontan, menyusul seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, dan seterusnya. Ini yang boleh ditransaksikan menggunakan akad salam. Ulama sepakat harus barang-barang yang bisa diukur secara jelas pakai timbangan atau pakai kel. Timbangan itu lebih condong untuk mengukur beratnya, sedangkan kalau kel itu lebih condong untuk mengukur banyak sedikitnya barang. Kel itu lebih khusus mengukur banyak sedikitnya barang. Yang timbangan biasa itu lebih condong untuk mengukur berat barang. Itu ya perbedaan antara kel dan wazan. Apa dalilnya? Barang yang ditransaksikan dengan akad salam itu harus bisa diukur dengan timbangan atau kel. 5. Karena hadis sabata yang tetap min hadithi Ibni Abbasin, dari hadisnya Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-masyhuri, yang populer hadis tersebut. Qala, Ibnu Abbas mengatakan, menceritakan, qadima an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Qadima, datang, an-nabiyyu, nabi,
Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, di kota Madinah. Ya, ini Nabi datang ke kota Madinah dari Makkah, berarti ya, hijrah dari Makkah ke kota Madinah. Sesampainya ke kota Madinah, wahum yuslimuna fit tamri as-sanataini wasalasata. Wahum, dan mereka penduduk kota Madinah, yuslimuna, menggunakan akad salam, memakai akad salam ya, yuslimuna dari salam ya. Yuslimuna itu berasal dari kata salam, artinya mereka bertransaksi menggunakan akad salam. Fit tamri, apa objek transaksinya? Tamr, kurma. Jadi kurma ditransaksikan menggunakan akad salam. Apa artinya itu? Pembeli membayar cash, kontan, sedangkan kurmanya nunggu petani kurma panen. Ketika dia melangsungkan akad salam, kurmanya belum berbuah, belum matang. Nunggu 3 bulan, 4 bulan, baru petani kurmanya panen kurma. Setelah itu, kurmanya baru bisa dikirimkan ke pembeli yang sudah beberapa bulan sebelumnya membayar cash untuk kurma tersebut. Ini boleh. Itu contohnya salam. Sudah dipraktikkan masyarakat Madinah ribuan tahun yang lalu, 1000 tahun lebih ya. As-sanata ini 2 tahun, wasalasata atau 3 tahun. Artinya apa? Beli kurma sekarang, bayar cash sekarang, kurmanya diberikan oleh penjual kepada pembeli 2 tahun kemudian, bahkan ada yang 3 tahun kemudian. Ini jual beli jangka panjang ya, boleh, nggak masalah ini. Jadi saya datang ke, ini contoh hadis ya, penduduk Madinah yang bisnismen, investor memesan kurma ke petani-petani kurma, dibayar kontan pada hari ini. Tetapi petani kurmanya baru menyetor panen kurmanya 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian. Ini betapa berkembangnya bisnis di zaman itu ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, setelah mengetahui adanya transaksi salam yang dipakai oleh masyarakat Madinah itu, man aslafa fal yuslif fi thamanin ma'lum. Man aslafa, barang siapa aslafa bertransaksi menggunakan akad salam. Jadi salam itu boleh pakai salam, boleh pakai salaf. Jadi ada 2 ya, ada 2 kata yang menunjukkan transaksi salam. Yang pertama salam itu sendiri, yang kedua salaf. Ini aslafa dari salaf, sama. Salaf dan salam artinya sama ya. Man aslafa, barang siapa bertransaksi menggunakan akad salam, fal yuslif, maka hendaklah dia bertransaksi menggunakan akad salam tersebut fi thamanin ma'lum, dengan saman, dengan harga ma'lumin yang jelas. Jadi transaksi salam syaratnya yang pertama, harganya harus jelas, ditentukan di majelis akad. Itu pesan kurma berapa? Pesan kurma 1 ton, bayarnya berapa, harganya berapa hari ini, harus jelas, duitnya jelas, barang yang dipesan juga jelas. Wawaznin ma'lumin, wawaznin dan ukuran timbangan ma'lumin yang jelas juga. Jadi harganya jelas, barang yang dipesan ukurannya juga jelas, harganya jelas, barang yang dipesan waznin maklum juga jelas. Ila ajalin maklum, ila sampai, ajalin tempo penyerahan barang. Ajal ini adalah masa atau tempo penyerahan barang yang dipesan. Maklumin juga jelas temponya kapan. Kapan diserahkan barangnya, kurmanya kapan diserahkan ke pembeli, setahun kemudian kah, 2 tahun kemudian kah, harus jelas. Jadi dalam transaksi salam harus ada 3 hal yang jelas. Yang pertama, harganya jelas berapa. Yang kedua, barang yang dipesan ukurannya jelas, berapa kilo, berapa ton. Yang ketiga, waktu penyerahan barang kapan, harus jelas. Sebulan lagi kah, setahun lagi kah, harus jelas. Yaitu paragraf pertama, saya kira jelas ya.
Wattafaku, dan para ulama juga sepakat. Ittifaq itu artinya sepakat. Wattafaku, dan mereka juga sepakat. Ala imtina'ihi, sepakat atas ketidakbolehan. Imtina, ketidakbolehan akad salam, ketidakabsahan akad salam. Ala imtina'ihi, atas pelarangan akad salam, maknanya sama ya. Ulama sepakat atas pelarangan akad salam. Fima, dalam hal-hal, dalam barang-barang. La yathbutu fi dhimmati, la yathbutu, yang tidak bisa tetap. La yathbutu, yang tidak bisa tetap. Fi dhimmati, dalam tanggungan seseorang. Zimmah itu secara filosofisnya adalah manusia itu di dalam dirinya ada wadah. Yang wadah itu merupakan tempat kewajiban-kewajiban dan hak-hak, terutama yang bersifat ekonomi bisnis ya. Tanggungan utang masuknya ke zimmah. Kewajiban bayar zakat masuknya ke zimmah. Itu semacam wadah yang tidak kelihatan ya, tapi ada di dalam diri manusia. Barang-barang yang tidak bisa menetap di zimmah seseorang, artinya barang-barang yang tidak bisa diutang. Wahia, yaitu barang-barang ad-duru, contohnya seperti rumah. Dur, jamak dari darun. Darun satu rumah, dur rumah-rumah. Wal aqaru, dan tanah, properti ya. Rumah dan tanah itu adalah barang yang tidak bisa diutangkan. Logikanya seperti ini. Barang-barang yang di dunia ini jenisnya hanya satu itu saja, tidak ada jenis lain, maka tidak bisa diutangkan. Akan tetapi barang-barang yang di dunia ini banyak jenisnya, banyak macamnya, itu yang bisa diutangkan. Contohnya uang. Ini uang kan ratusan ribu, banyak jenisnya, maka bisa dipinjamkan, bisa diutangkan. Karena utang itu logikanya seperti ini. Utang itu kan kita uang ya, misalnya uang, kita pinjam uang 100 ribu, uang ini kita pakai, kita habiskan untuk konsumsi sehari-hari. Kemudian ketika jatuh tempo pembayaran utang, saya dapat gajian, saya ambil dari gaji saya 100 ribu, kemudian saya pakai untuk membayar utang saya kepada kreditur saya. Ini kan berbeda ya. 100 ribu yang saya pinjam itu berbeda dengan 100 ribu yang saya pakai bayar. Artinya sama-sama 100 ribu, tapi barangnya sudah beda. 100 ribu yang saya pinjam sudah habis. 100 ribu yang saya pakai bayar, ini sudah 100 ribu yang lain. Lah ini kan 100 ribu itu karena jenisnya banyak, macamnya banyak, maka boleh dipinjamkan. Tapi kalau di sini tanah misalnya tanah rumah ini ya, tanah rumah ini itu di dunia ini hanya ada satu ini. Itu tanah sebelah kan sama bentuknya, beda karena sudah secara koordinat ya, secara koordinat itu sudah berbeda letaknya. Tanah yang di sebelah ini koordinatnya sudah berbeda dengan tanah yang ada pada rumah ini. Begitu pula rumah di atasnya, lo kan di perumahan tuh rumahnya kan mirip-mirip. Ya rumahnya mirip-mirip, tapi kan di tanah yang berbeda-beda, berdiri di tanah yang berbeda-beda, yang di dunia ini ya cuma ada satu tanah yang bertempat di situ. Barang-barang yang seperti ini itu tidak boleh ditransaksikan menggunakan akad salam. Contohnya rumah dan tanah. Bisa difahami apa tidak ini ya? Ya, saya ulangi lagi ya. Boleh nggak saya utang tanah itu? Misalnya saya bilang ke teman saya, Pak, tanahmu yang di samping rumah kamu itu saya utang ya, saya utang, setahun lagi saya bayar.
Itu kan logikanya kalau utang berarti tanah tersebut saya pakai dan saya habiskan sehingga tanahnya sudah hilang. Kemudian setahun lagi saya bayar dengan tanah yang lain, bukan tanah yang saya pinjam tadi. Kan nggak bisa tanah saya habiskan itu. Oleh karena itu nggak bisa diutang. La yasbutu fid dhimmah, tidak bisa menetap di tanggungan manusia, artinya tidak bisa diutangkan. Barang-barang yang di dunia ini jenisnya hanya satu itu saja, barangnya hanya satu itu saja, maka tidak bisa diutangkan. Itu logikanya ya. Dan barang-barang tersebut tidak boleh ditransaksikan menggunakan akad salam. Beda ya dengan beras. Pak, saya utang berasnya 1 kilo. Oke, ini beras 1 kilo saya pinjamkan, saya utangkan. Berasnya saya konsumsi, habis. Sebulan kemudian saya bayar utang dengan beras 1 kilo dari jenis yang sama dengan beras yang lain. Bisa, karena beras itu jumlahnya, jenisnya banyak sekali di dunia ini. Kita habiskan 1 kilo, bisa kita bayar dengan 1 kilo yang lain. Tapi kalau tanah kan tidak mungkin tadi ya. Tanah saya utang, kemudian tanahnya saya habiskan, saya hilangkan, kemudian saya bayar dengan tanah yang sejenisnya. Nggak ada, karena tanah di dunia ini setiap petaknya hanya ada satu itu saja. Ini saya kira sudah jelas ya, kita lanjutkan. Artinya ada dua kesepakatan. Paragraf pertama tadi, ulama sepakat barang-barang yang bisa ditimbang ukurannya, bisa diketahui ukurannya dengan timbangan, itu jelas sah ditransaksikan menggunakan akad salam. Itu kesepakatan pertama. Kesepakatan kedua, ulama sepakat barang-barang yang tidak bisa diutang tidak boleh ditransaksikan dengan menggunakan akad salam. Kenapa? Ya, karena akad salam itu adalah akad utang. Barang uangnya, harganya dibayar cash, barangnya utang, datang kemudian hari, sebulan lagi, setahun lagi, itu kan utang. Maka barang-barang yang tidak bisa diutangkan tidak boleh ditransaksikan dengan menggunakan akad salam. Saya kira jelas. Wa amma sa'iru dzalika, adapun sa'iru, selain dzalika barang-barang tersebut, adapun selain barang-barang yang tadi, yaitu barang-barang yang bisa ditimbang, juga barang-barang yang tidak bisa diutang. Selain itu keduanya, minal urudi, dari barang-barang yang lain, dari komoditas-komoditas yang lain, wal hayawani, dan juga hewan. Fakhtalafu, maka ulama berbeda pendapat, berselisih pendapat, fiha, dalam hal-hal tadi. Ya, jadi ada dua yang disepakati ulama. Yang pertama sepakat boleh, yang kedua sepakat tidak boleh. Kemudian selain itu ulama berselisih pendapat. Berarti kesimpulannya, ulama berselisih pendapat dalam hal apa saja? Berselisih pendapat pada hal-hal yang bukan barang yang bisa ditimbang. Kan ada ya, barang-barang itu ditimbang pakai kel nggak bisa, ditimbang pakai wazan nggak bisa, tapi caranya mengetahui ukurannya adalah dengan menghitung satuan. Itu ada ya, dengan cara menghitung satuan. Seperti duren misalnya. Duren itu kan jualannya satuan atau kiloan? Satuan. Jadi duren itu termasuk barang yang tidak ditimbang, tapi diperjualbelikan dengan dihitung satuan. Kenapa dihitung satuan? Ya karena satu duren dengan duren yang lain itu sudah berbeda-beda sekali bentuknya, jenisnya, beratnya, dan sebagainya. Maka dihitung satuan. Lah ini, barang-barang yang dihitung satuan ini boleh tidak ditransaksikan menggunakan akad salam. Ini para ulama berbeda pendapat. Dan juga binatang. Binatang itu boleh tidak ditransaksikan menggunakan akad salam. Pesan sapi, pesan kambing, setahun lagi baru datang kambing atau sapinya, boleh tidak? Ini ulama berbeda pendapat juga.
Famana'a dzalika Dawudu. Famana'a, maka menolak, maka melarang dzalika, hal-hal tersebut tadi ya, barang-barang yang dijual satuan, dihitung satuan bukan ditimbang, dan hewan. Dawudu al-Imam Dawud al-Zahiri rahimahullah, pendiri mazhab Zahiriyah. Mazhab Zahiriyah melarang, tidak boleh mentransaksikan dengan menggunakan akad salam binatang dan barang-barang yang tidak bisa ditimbang. Wa ta'ifatun, dan sekelompok min ahli Zahiri, dari pengikut madhab Zahiriyah, yang pendirinya tadi adalah Dawud al-Zahiri rahimahullah. Musayyaron, dengan menjadikan ila zahiri hadzal hadis, ila zahiri, kepada zahirnya, kepada ya secara zahir ya, secara zahir hadzal hadisi, makna dari hadis ini. Berpegang teguh pada zahirnya hadis ini, maka barang-barang yang tidak bisa ditimbang tidak boleh ditransaksikan menggunakan akad salam. Mana zahirnya hadis yang menunjukkan harus bisa ditimbang tadi ya, hadisnya Sayyiduna Ibnu Abbas tadi, fi samanin ma'lumin wa waznin ma'lumin. Di sini ada kata wa waznin ma'lumin. Kalau berakad salam harus dalam wazan, ukuran timbangan yang jelas. Oleh karena itu barang-barang yang tidak bisa ditimbang dengan wazan tidak boleh ditransaksikan menggunakan akad salam. Ini pendapat mazhab Zahiriyah yang berpegang teguh pada makna zahir dari hadis tersebut. Wal jumhuru, adapun pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, ala annahu, bahwasanya jaizun, boleh, fil urudi, di dalam barang-barang, allati tandobitu, yang bisa diukur jelas, allati tandobitu, yang bisa jelas ukurannya, bisifati, bisa jelas ukurannya, bisifati, dengan menyebutkan sifat barang, ciri-ciri barang, spesifikasi barang, wal adadi, atau hitungan barang. Jadi mayoritas ulama, barang-barang itu semasih ukurannya bisa dijelaskan, bisa diketahui, baik dengan menyebutkan sifat atau karakteristik dari barang tersebut atau menyebutkan hitungan jumlah barang tersebut, maka boleh ditransaksikan menggunakan akad salam. Contoh tadi duren, yang secara jual belinya bukan pakai timbangan tapi pakai hitungan satuan, 1 duren, 2 duren, 3 duren, 4 duren, itu boleh ditransaksikan menggunakan akad salam. Kenapa? Karena duren itu masih bisa diketahui ukurannya meskipun dengan menghitung atau dengan karakteristik dari duren tersebut. Intinya apa? Kalau jumhur itu semasih barang itu masih bisa diukur, diketahui ukurannya meskipun tidak melalui timbangan, diketahui ukurannya dengan cara yang lain, dengan menghitungnya atau dengan menyebutkan spesifikasinya. Lemari misalnya, itu kan tidak ditimbang harganya ya, tapi spesifikasinya, kayunya dari kayu apa, catnya bagaimana, bentuknya bagaimana, semasih bisa dispesifikasi dengan sifat-sifat khusus tersebut, tetap boleh ditransaksikan menggunakan akad salam. Ini pendapat jumhur ulama. Saya kira ini jelas ya. Jadi kesimpulannya, kalau mazhab Zahiriyah, barang-barang yang boleh ditransaksikan menggunakan akad salam hanya barang-barang yang bisa diukur dengan timbangan. Jumhur, mayoritas ulama enggak. Semua barang-barang yang bisa diukur meskipun bukan dengan timbangan, baik dengan secara dihitung atau dengan menyebutkan sifat-sifat khusus pada barang tersebut, yang penting sudah ketahuan spesifikasi barangnya, maka boleh ditransaksikan menggunakan akad salam. Maka baju, buku, buah-buahan dan lain sebagainya itu semuanya boleh ditransaksikan menggunakan akad salam, asalkan apa? Tandobi itu bisifati wal adat,
bisa diketahui dengan jelas spesifikasi barangnya itu, baik dengan menyebutkan sifat-sifatnya, wal adat, atau dengan menghitung jumlahnya, maka boleh. Wahtalafu, paragraf berikutnya, wahtalafu, dan para ulama berbeda pendapat, min dzalika, dari barang-barang tadi yang masih diperselisihkan tadi, fima, dalam barang yang dobitu, mana yang bisa dijelaskan ukurannya, mimma, dari barang, layan dobitu, mimma, dari barang, layan dobitu, yang tidak bisa dijelaskan ukuran atau spesifikasi barangnya, bisifati, dengan menyebutkan sifat-sifat barangnya. Ini maksudnya apa ini? Ulama berbeda pendapat. Misalnya binatang, kambing. Kambing itu termasuk barang yang bisa dijelaskan kondisinya, dijelaskan spesifikasinya atau tidak. Itu mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan binatang kambing misalnya itu termasuk barang yang tidak bisa dijelaskan sifat-sifatnya, maka tidak boleh ditransaksikan menggunakan akad salam. Ulama yang mengatakan tidak, binatang itu bisa dengan mudah dispesifikasikan dengan menyebutkan ciri-cirinya, usianya, beratnya, warna bulunya, tingginya, maka sudah jelas satu kambing dengan kambing yang lain. Maka ulama yang seperti ini memperbolehkan bertransaksi akad salam pada binatang, kambing, dan lain sebagainya. Artinya ini mereka ulama berbeda pendapat dalam mengkategorikan mana barang yang bisa dijelaskan barangnya dengan menyebutkan sifat-sifatnya, dan mana barang yang tidak bisa dijelaskan ukurannya atau hakikatnya barang tersebut dengan menyebutkan sifat-sifat barang tadi. Famin dzalika, dan termasuk barang yang diperselisihkan tadi itu, apakah barang ini bisa terukur atau dijelaskan hakikatnya ataukah tidak, al hayawanu, binatang ternak, warrokiku, dan hamba sahaya. Ya, rokik adalah budak ya, manusia yang menjadi budak hamba sahaya. Itu kan kajian fikih klasik, jual beli budak itu boleh. Yang diperselisihkan boleh tidak kalau budak itu ditransaksikan menggunakan akad salam. Artinya di sini budak dan hewan termasuk hal yang diperselisihkan oleh ulama, apakah hal tersebut boleh ditransaksikan menggunakan akad salam karena ukurannya bisa diketahui atau tidak, karena ukurannya tidak bisa diketahui. Fadzahaba Malikun wa Syafi'iyu, fadzahaba, maka berpendapat Malikun, al-Imam Malik radhiyallahu anhu, wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, wal Auza'i wal Laisu, Imam Auza'i wal Laisu, Imam Al-Lais. Ini nama-nama tokoh ya, nama-nama ulama. Berpendapat apa? Ila annas salama, bahwasanya transaksi salam, fihima, di dalam binatang dan di dalam budak atau hamba sahaya, jaizun, itu boleh. Hewan dan budak boleh ditransaksikan menggunakan akad salam. Wa huwa qaulu Ibni Umar, dan pendapat yang membolehkan ini, wa huwa qaulu Ibni Umar, adalah pendapatnya sahabat Abdullah bin Umar, minas sahabati, dari kalangan sahabat. Ini pendapat pertama. Wa qala Abu Hanifata, dan berpendapat, waqala, dan berpendapat Abu Hanifah, al-Imam Abu Hanifah, wa Tsauri, dan al-Imam Ats-Tsauri, wa ahlul Iraqi, dan para ulama penduduk kota Irak. Irak, negara Irak ya. Mereka mengatakan la yajuzu, tidak boleh, as-salamu, transaksi akad salam, fil hayawani, dalam binatang. Jadi kambing tidak boleh ditransaksikan menggunakan akad salam. Wa huwa qaulu Ibni Mas'udin, dan pendapat ini, wa huwa, dan pendapat ini,
qaulu Ibnu Mas'udin, juga pendapatnya seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa an Umar, dan dari Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah kedua ya. Fi dzalika, dalam masalah transaksi hewan atau binatang menggunakan akad salam, qaulani, ada dua pendapat dari Sayyidina Umar. Pendapat pertama mengatakan boleh, pendapat kedua mengatakan tidak boleh. Ya seperti ini ya. Kalau hewan, ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama dari kalangan mazhab Malik, mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanabilah mengatakan boleh. Kenapa boleh ya? Karena binatang atau hewan itu termasuk barang yang mudah dispesifikasikan jenisnya. Kambing boleh dipesan. Kita pesan kambing pakai akad salam boleh. Misalnya nanti beberapa bulan lagi hari raya Idul Adha, saya butuh sapi, maka boleh saya pesan sapi sekarang, saya bayar cash, tapi sapinya baru diserahkan nanti menjelang hari raya Idul Adha. Yang penting saya bisa menjelaskan spesifikasi sapi dengan jelas, beratnya berapa, usianya berapa, warna bulunya apa. Yang penting spesifikasi sapinya jelas, maka boleh ditransaksikan menggunakan akad salam, dan itu mudah. Ini pendapat jumhur ya. Sedangkan pendapat tadi Al-Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh, binatang tidak boleh ditransaksikan menggunakan akad salam, karena menurut mereka binatang itu sulit untuk membedakan satu binatang dengan binatang yang lain, sulit, tidak bisa dipesan karena tidak bisa dispesifikasikan dengan mudah. Kenapa? Ya karena Al-Imam Abu Hanifah melihat binatang-binatang itu, satu binatang dengan binatang yang lain jauh berbeda. Jauh berbeda. Satu sapi dengan sapi yang lain itu memiliki sifat-sifat atau spesifikasi yang jauh berbeda antara satu binatang dengan binatang yang lain. Oleh karena itu tidak boleh ditransaksikan menggunakan akad salam. Karena barang-barang yang boleh ditransaksikan menggunakan akad salam itu adalah barang-barang yang banyak jenisnya, yang serupa dengannya banyak. Seperti beras itu kan, butiran beras itu ribuan, keserupaannya banyak. Yang serupa dengan satu butir beras itu ribuan butir yang lain, semuanya serupa, semuanya memiliki karakteristik yang hampir sama. Itu yang boleh disalamkan. Sedangkan hewan-hewan itu, setiap hewannya memiliki karakter yang berbeda, memiliki spesifikasi yang berbeda dari yang lain, yang sangat beda jauh, maka tidak boleh ditransaksikan menggunakan akad salam. Ini adalah pandangan dari mazhab Abu Hanifah, dan yang sependapat dengannya mengatakan bahwasanya hewan tidak boleh ditransaksikan menggunakan akad salam. Karena saya ulangi, antara satu hewan dengan hewan yang lain itu sudah jauh berbeda sifat-sifatnya. Sedangkan yang boleh ditransaksikan menggunakan akad salam itu harus barang-barang yang memiliki jenis banyak, artinya yang serupa dengannya banyak. Saya contohkan tadi butiran beras, itu yang serupa dengan satu butir beras seperti itu ribuan, ratusan ribu, banyak sekali, maka boleh ditransaksikan menggunakan akad salam. Kenapa ya? Supaya penjual mudah ya mencari barang yang dipesan ketika barang tersebut memiliki jenis atau keserupaan dengan barang yang lain yang jumlahnya sangat banyak. Kita lanjutkan paragraf terakhir. Wa umdatu ahlil iraqi, dan pegangan pokok atau dalil pokok ahlil iraqi, ulama negara Irak, fi dzalika, dalam masalah ini, yaitu transaksi binatang menggunakan akad salam. Ulama Irak tadi melarang ya, mengatakan tidak boleh transaksi akad salam pada binatang. Dalilnya apa? Kenapa mereka tidak memperbolehkan? Adalah hadis ruwiya yang diriwayatkan
Ani bin Abbasin, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, hadis yang berbunyi anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha, beliau melarang, anis salafi, dari transaksi salaf. Salaf itu salam. Dari transaksi salam fil hayawani, pada binatang. Ini ada hadisnya, Nabi melarang transaksi salam pada binatang, karena binatang itu, antara satu binatang dengan binatang yang lain tidak ada keserupaan, sudah beda jenis jauh menurut mereka ya. Wa hadzal haditsu, dan hadis ini dhaifun, itu dhaif, lemah. Hadisnya statusnya lemah, tidak hasan, tidak sahih. Indal fariqi, menurut kelompok ulama al-awwali, yang pertama, yaitu ulama jumhur, mayoritas, yang memperbolehkan jual beli binatang menggunakan akad salam. Mereka mengatakan hadis ini lemah, tidak boleh dijadikan sebagai dalil pelarangan akad salam pada binatang. Ini kalau dilanjutkan akan panjang sekali diskusi dalil. Ulama yang memperbolehkan jual beli binatang dengan akad salam dan yang melarang. Kita cukupi sampai di sini. Kemudian kita langsung saja ya membahas permasalahan kaidah nahwu materi ke-7, yaitu kaidah nahwu tentang bagaimana mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dalam bahasa Arab. Ya, berikut adalah materi nahwu, bagaimana cara merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dalam bahasa Arab. Yang pertama, perlu kita ketahui, kata kerja atau fi'il dalam bahasa Arab itu dilihat dari segi aktif atau pasifnya fi'il tersebut dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah al-fi'lu al-mabni lil ma'lumi, yaitu kata kerja maklum, kata kerja aktif. Yang kedua, al-fi'lu al-mabni lil majhuli, kata kerja majhul atau kata kerja pasif. Contohnya kalimat aktif adalah kalimat yang di dalamnya menggunakan kata kerja aktif. Kalimat pasif adalah kalimat yang di dalamnya menggunakan kata kerja pasif. Contohnya kalimat aktif adalah misalnya rawa Zaidun al-haditha. Rawa, meriwayatkan, Zaidun Zaid al-haditha, hadis. Zaid meriwayatkan hadis. Ini kalimat aktif karena rawa adalah fi'il maklum, fi'il kata kerja aktif. Dirubah menjadi pasif, maka menjadi ruwiya al-haditsu. Ruwiya al-haditsu, sebuah hadis telah diriwayatkan. Ini pasif. Meriwayatkan adalah aktif, diriwayatkan adalah pasif. Zaid meriwayatkan hadis, aktif, dirubah ke pasif, sebuah hadis telah diriwayatkan. Contoh yang lebih mudahnya, fataha Ahmadu al-baba. Ahmad fataha, membuka, al-baba, pintu. Ahmad membuka pintu, ini aktif. Kalau dipasifkan, futihal babu, pintu telah terbuka. Pintu telah terbuka, ini sudah menjadi pasif. Seperti itu ya, artinya sama persis dengan bahasa Indonesia. Antara kalimat aktif dengan kalimat pasif. Juga di bahasa Arab sama seperti itu. Cuman bedanya, kalau dalam bahasa Indonesia itu boleh kalimatnya pasif, tapi subjeknya masih ada. Saya contohkan tadi, Ahmad membuka pintu, itu aktif. Kemudian dalam bahasa Indonesia dirubah menjadi pintu dibuka oleh Ahmad. Ini pasif, tapi masih ada subjeknya. Siapa? Ahmadnya masih ditulis, diucapkan dalam kalimat tersebut. Tapi kalau dalam bahasa Arab tidak boleh. Kalimat pasif dalam bahasa Arab harus membuang subjek. Subjek atau pelaku pekerjaan harus
tidak dimunculkan baik dalam tulisan atau dalam ucapan. Kalau dalam bahasa Arab, pintu telah dibuka, titik, tidak boleh ada tambahan oleh siapa. Karena dalam bahasa Arab filosofisnya, tujuan kalimat pasif itu dibentuk oleh para pendahulu, tujuannya adalah memang sengaja membuang pelaku pekerjaan, dengan sengaja menyembunyikan siapa pelaku pekerjaannya. Pelaku pekerjaan disembunyikan, ada kalanya memang sudah masyhur itu pelakunya siapa, jadi nggak perlu disebut. Ada kalanya tidak diketahui siapa pelakunya, pelaku pekerjaannya tidak ada yang tahu, maka dibentuklah kalimat pasif, diungkapkan dalam kalimat pasif. Atau yang ketiga, pelakunya tidak disebutkan, tidak diucapkan, memang sengaja disembunyikan. Kalau disebutkan berbahaya, bisa ditangkap misalnya ya. Itu perbedaan kalimat pasif dalam bahasa Indonesia, yaitu masih boleh menyebutkan siapa pelaku pekerjaannya. Kalau dalam bahasa Arab, mabni majhul, kalimat pasif, sudah jangan sebut-sebut pelakunya lagi, sudah dihilangkan pelakunya dari kalimat. Seperti itu ya. Kemudian dalam kalimat pasif di bahasa Arab itu, yang awalnya objek, maka ketika menjadi kalimat pasif, dia berubah menjadi subjek pengganti. Saya ulangi, dalam bahasa Arab, dalam kalimat aktif, sebuah kalimat misalnya tadi ya, Ahmad membuka pintu. Ahmad subjek, membuka predikat, pintu objek. Di sini pintu adalah objek. Ketika dirubah menjadi kalimat pasif, maka pintu yang awalnya objek, maka dia berubah menjadi subjek pengganti. Ahmadu fatahal baba, Ahmad mubtada, fataha fi'il, al-baba maf'ul bih atau objek. Kemudian dirubah menjadi kalimat pasif, futihal babu, dibuka, al-babu, pintu. Al-babu di sini menjadi subjek pengganti. Awalnya al-bab, pintu adalah objek, sekarang al-bab menjadi subjek pengganti. Dalam bahasa Arabnya disebut sebagai naibul fa'il. Jadi dalam kalimat aktif tadi, fataha Ahmadu al-baba, al-baba objek maf'ul bih. Maf'ul bih dibaca nasab, harokatnya fathah, al-baba. Ketika dirubah menjadi kalimat pasif, menjadi futihal babu dhammah. Kenapa al-babu dhammah? Ya, karena di sini pada kalimat pasif, al-babu posisinya bukan objek tapi subjek pengganti, namanya naibul fa'il. Dan naibul fa'il atau subjek pengganti ini dibaca rofa, tandanya dhammah. Dinamakan subjek pengganti ya karena subjek yang aslinya yaitu Ahmadnya dibuang, maka objek dijadikan sebagai subjek pengganti dari subjek asli yaitu Ahmad yang telah dibuang dalam kalimat. Ya, sebenarnya simpel saja ya materi ini. Cuman bagaimana rumusnya? Merubah kata kerja aktif menjadi kata kerja pasif. Sebelum kita merubah kata kerja aktif menjadi kata kerja pasif, kita harus pastikan terlebih dahulu bahwa kata kerja tersebut adalah kata kerja transitif, fi'il muta'addi, yaitu kata kerja yang memiliki objek, kata kerja yang membutuhkan pada objek. Kenapa seperti itu? Ya filosofinya, karena tadi ya, dalam kalimat pasif, objeklah yang menjadi subjek pengganti. Oleh karena itu, jelas kata kerja yang bisa dirubah menjadi pasif adalah kata kerja yang memiliki objek. Membuka pintu, karena nggak mungkin ya kata kerja yang tidak punya objek dan dirubah menjadi kata kerja pasif. Ya, rumusnya adalah dalam
fi'il sulasi. Fi'il sulasi itu fi'il atau kata kerja yang terdiri dari 3 huruf pokok. Katanya tersusun dari 3 huruf pokok saja. Contohnya tadi ya, fataha, membuka. Itu kata kerja aktif, fi'il ma'lum. Fi'il mabni lil ma'lum. Bagaimana cara merubahnya menjadi fi'il majhul, kata kerja pasif? Caranya mudah. Fataha, maka huruf pertamanya didomah menjadi fu, dan 1 huruf sebelum huruf terakhir dikasroh, yaitu huruf ta. Fa-nya huruf pertamanya didomah fu, 1 huruf sebelum huruf terakhir yaitu ta dikasroh, maka fataha menjadi fu tiha, fa menjadi fu ta. Ini 1 huruf sebelum huruf terakhir dikasroh, ti, futiha. Fataha membuka, futiha dibuka. Tadi rawa, meriwayatkan hadis, aktif. Dirubah menjadi pasif bagaimana? Ya, huruf pertama didomah, rawa menjadi ru. 1 huruf sebelum huruf terakhir dikasroh, ru, wi, ya. Rawa meriwayatkan, ruwiya, diriwayatkan. Ini kata kerja yang berupa fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari' rumusnya bagaimana? Kalau fi'il mudhari' rumusnya adalah, dalam fi'il mudhari' huruf pertamanya didomah, sama ya. Dalam madhi huruf pertama didomah, dalam mudhari' juga huruf pertama didomah. Kemudian 1 huruf sebelum huruf terakhir di fathah. Kalau pada fi'il madhi di kasroh, sekarang dalam fi'il mudhari' 1 huruf sebelum huruf terakhir di fathah. Contohnya fataha yaftahu. Yaftahu ini fi'il mudhari' mabni lil ma'lum, artinya membuka. Kalau dibuka dalam fi'il mudhari' bagaimana? Yaftahu berubah menjadi yuftahu. Yuftahu. Huruf pertama didomah, yaftahu menjadi yuf. 1 huruf sebelum huruf terakhir di fathah, yaitu ta, yuftahu, sedang dibuka. Itu rumusnya. Tadi rawa itu madhi, yarwi mudhari'. Yarwi dia sedang meriwayatkan. Bagaimana yarwi dirubah menjadi kata kerja pasif? Ya, huruf pertama domah, yarwi menjadi yurwa, yu, karena yaknya huruf pertama domah. 1 huruf sebelum huruf terakhir di fathah, yaitu wawunya, yurwa, sedang diriwayatkan. Sudah, itu saja materinya ya. Kuncinya saya ulangi lagi. Dalam fi'il madhi yang sulasi, yaitu fi'il madhi yang tersusun dari 3 huruf pokok saja, maka huruf pertamanya di dhammah, 1 huruf sebelum huruf terakhir di kasrah, fataha menjadi futiha. Kalau fi'il mudhari' yang sulasi juga sama ya, yang huruf pokoknya adalah 3 huruf. Bagaimana? Huruf pertama di dhammah, 1 huruf sebelum huruf terakhir di fathah, yaftahu menjadi yuftahu, yarwi menjadi yurwa. Ya, kemudian yang terpenting kita langsung contoh aplikatif pada teks bacaan materi ke-7 yang sudah kita baca tadi. Ini ada 3 contoh. Yang pertama ada di paragraf pertama ada 2 contoh, yaitu tadi ya, amma mahalluhu fa innahum ajma'u ala jawazihi fi kulli ma yukalu au yuzanu. Ini yukalu au yuzanu itu kata kerja pasif. Yukalu ini fi'il mudhari'. Fi'il madhinya dari kala yakilu. Kala yakilu kailan. Kemudian kita bahas dulu. Kala, dia telah menimbang. Dia telah menimbang. Saya contoh dalam sebuah kalimat. Kala Ahmadu ar-ruzza. Kala menimbang Ahmad ar-ruzza beras. Ahmad telah menimbang beras. Kita rubah ke bentuk pasif menjadi kila
arruzu, beras telah ditimbang. Kala ini aktif, kila ini pasif. Ya, kenapa satu huruf sebelum huruf terakhirnya tidak dikasroh, tidak, ini sukun, karena ini fi'il yang huruf tengahnya berupa huruf ilat, yaitu ya atau alif ya, maka sukun saja. Kala ini huruf tengahnya sukun, maka ketika dirubah ke pasif juga sukun ya. Kala menjadi kila, huruf pertamanya aslinya seharusnya dhammah, tapi ini dikasroh karena huruf keduanya adalah ya, dan ya-nya sukun. Berat kalau kuila, berat. Orang Arab tidak mampu mengucapkan kuila, maka dirubah menjadi kasroh, kila. Ya, ini tidak sesuai dengan rumus ya. Jadi kalau fi'il madinya huruf tengahnya adalah huruf ilat, maka rumusnya agak sedikit berbeda. Kala menjadi kila. Kala telah menimbang, kila ditimbang. Kala Ahmadu ar-ruzza, Ahmad telah menimbang beras, menjadi kila ar-ruzzu, telah ditimbang ar-ruzzu, beras. Saya ulangi lagi. Kala Ahmadu ar-ruzza, kala fi'il mabni lil ma'lum, kata kerja aktif. Ahmadu subjeknya atau fa'ilnya dibaca rofa, tandanya dhammah. Ar-ruzza maf'ul bih atau objek dibaca nasab, tandanya adalah fathah. Ar-ruzza kita rubah menjadi pasif. Kila ar-ruzzu, kila adalah kata kerja mabni lil majhul, kata kerja pasif. Subjeknya dibuang, Ahmadunya dibuang. Kemudian yang awalnya objek yaitu beras sekarang dijadikan sebagai subjek pengganti menjadi ar-ruzzu. Yang awalnya tadi pada kalimat aktif ar-ruzza dia nasab maf'ul bih, di sini kalimat pasif dia menjadi rofa, ar-ruzzu, kila ar-ruzzu, karena ar-ruzzu sudah sebagai subjek pengganti. Istilahnya dalam bahasa Arab adalah naibul fa'il, dibaca rofa, tandanya dhammah. Kemudian kalau di teks bacaan ini ma yukalu, ma barang, yukalu yang ditimbang, opo barang. Mana subjek penggantinya? Subjek penggantinya adalah huwa, dia, yang ditimbang dia. Dia siapa? Ma, barang tadi ya. Jadi naibul fa'il atau subjek penggantinya ma. Di sini mudhari ya. Kala yakilu. Yakilu adalah fi'il mudhari mabni lil ma'lum, kata kerja aktif, dirubah menjadi kata kerja pasif. Yakilu menjadi yukalu. Rumusnya adalah huruf pertama di dhammah, yakilu, maka ya-nya dhammah, yukalu. Satu huruf sebelum huruf terakhir di fathah, yukalu. Kebetulan satu huruf sebelum huruf terakhirnya adalah alif, maka alif harokatnya ya sukun ya, tidak bisa diharokat. Maka yang di fathah adalah yang sebelum alifnya, yukalu. Yakilu sedang menimbang, yukalu sedang ditimbang. Di sini yukalu, mana objeknya? Yukalu, mana subjek penggantinya? Subjek penggantinya atau naibul fa'ilnya adalah dhamir mustatir, dhamir yang disembunyikan, yang jika ditambah akan berbunyi huwa. Yukalu sedang ditimbang. Apa? Huwa, dia. Dia siapa? Ma, barang tadi ya. Kemudian contoh kedua, yuzanu. Yuzanu kalau madinya adalah wazana yazinu. Wazana dia telah menimbang, yazinu ini mudhoreknya dia sedang menimbang, waznan. Waznan timbangan. Kita bahas madinya dulu. Wazana. Contohnya wazana Ahmadu ar-ruzza. Wazana menimbang Ahmad ar-ruzza beras. Sama persis dengan contoh yang kala yakilu tadi ya.
wazana fi'il madi mabni lil ma'lum, kata kerja aktif Ahmadu fa'il atau subjeknya dibaca rofa tandanya domah. Kemudian arruza adalah maf'ul bihnya atau objeknya dibaca nasab tandanya fathah. Dirubah menjadi kalimat pasif menjadi wuzina arruzu. Wuzina arruzu, beras telah ditimbang. Wuzina kata kerja pasif fi'il mabni lil majhul, subjeknya dibuang, Ahmadnya dibuang, yang awalnya objek sekarang menggantikan posisi subjek, menggantikan posisi Ahmad atau subjek yang dibuang, dia sekarang menjadi subjek pengganti atau naibul fa'il, maka di dhammah. Wuzina arruzu, dhammah karena dia subjek naibul fa'il. Kemudian kalau bentuk mudhari'nya adalah yazinu menjadi yuzanu. Kalau madina tadi ya, madi wazina menjadi wuzina, yaitu huruf pertama di dhammah wu, kemudian satu huruf sebelum huruf terakhir di kasroh zi, wuzina. Ini sesuai rumus, sesuai kaidah ya, karena tidak ada huruf ilat ya di tengah atau di belakangnya. Kemudian kalau mudhari'nya adalah yuzanu dari yazinu. Yazinu dia sedang menimbang, kata kerja aktif. Yuzanu dia sedang ditimbang, kata kerja pasif. Rumusnya sama. Ketika merubah ke pasif, huruf pertama di dhammah yu, kemudian satu huruf sebelum huruf terakhir di fathah za, yuzanu, sedang ditimbang. Kemudian contoh satu lagi ya, yaitu di paragraf terakhir yang awalnya wa umdatu ahlil iraqi fi dzalika ma ruwiya an ibni Abbas, itu ruwiya an ibni Abbas, ma hadis ruwiya yang diriwayatkan, an ibni Abbas dari sahabat atau perawi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata kerja aktifnya berbunyi rawa Ibnu Abbas al haditha. Rawa fi'il mabni lil ma'lum, kata kerja aktif Ibnu Abbas, fa'il pelaku pekerjaan dibaca rofa tandanya dhammah Ibnu, al haditha maf'ul bih dibaca nasab atau karena dia objek, atau maf'ul bih tandanya fathah al haditha. Kita rubah menjadi bentuk pasif menjadi ruwiya al hadithu. Ruwiya diriwayatkan, ini kata kerja pasif fi'il mabni lil majhul. Fa'ilnya, subjeknya dibuang, Ibnu Abbasnya dibuang, kemudian objeknya, maf'ul bihnya yaitu al hadis, lafadz al hadis dijadikan sebagai subjek pengganti, maka menjadi ruwiya al hadithu. Awalnya rawa Ibnu Abbas al haditha menjadi ruwiya al hadithu. Al hadithu harokatnya dhammah karena dia naibul fa'il, subjek pengganti dari subjek asli yang dibuang dari kalimat. Cara merubahnya sama, rawa menjadi ruwiya, yaitu huruf pertama di dhammah, rawa menjadi ru, satu huruf sebelum huruf terakhir di kasroh, ruwiya, rawa menjadi ruwiya. Ini madi. Kalau mudhari'nya bagaimana? Mudhari'nya yarwi, dia sedang meriwayatkan. Kita rubah menjadi mudhari' yang pasif, yurwa. Yarwi aktif, yurwa pasif, yaitu yurwa huruf pertama di dhammah yu, satu huruf sebelum huruf terakhir di fathah wa, yurwa. Ya, seperti itu ya. Dan ternyata dalam contoh yang terakhir ini kata kerjanya pasif, kalimatnya berbentuk pasif. Akan tetapi Ibnu Abbas yang pada kalimat aktif sebagai fa'il, di sini ketika sudah dirubah menjadi kalimat pasif masih ditampakkan pula ya. Tadi berarti nggak masalah ini. Maruya
An Ibni Abbas, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini pada kalimat aktif menjadi fa'il, pada kalimat pasif di sini menjadi kata keterangan. Hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Oleh Ibnu Abbas. Jadi kesimpulannya, ya terkadang masih tetap boleh menambahkan subjek asli dalam kalimat pasif, sama yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Pintu dibuka, dibuka oleh siapa? Dibuka oleh Ahmad. Masih boleh menyebutkan subjek aslinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini adalah materi ketujuh, dari pemahaman teks bacaan sampai pemahaman kaidah nahwunya. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.